Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Suara saya cukup terdengar ya? Jelas Bu. Ya. Baik ya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak on cam ya. Yang lain juga silakan, tidak apa-apa kalau tidak on cam. Juga saya sebenarnya tidak menyiapkan PowerPoint buat apa yang akan kita bicarakan dalam pertemuan ini ya, tapi intinya tentang prosedur sidang skripsi, atau lebih tepatnya ke arah prosedur pendaftaran sidang skripsi ya. Mungkin kalau sudah membaca blog ya dari awal sampai akhir itu sudah sangat mendetail di situ ya sebetulnya gitu. Mungkin saya nge-share-nya di blog aja ya, nanti saya jelaskan secara singkat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan ditanyakan. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah ya. Baik ya, kalau di blog itu ya di bagian paling atas itu, nah kalau kemarin itu kan ada syarat tentang jurnal yang terakreditasi, terindeks Sinta ya. Nah di sini tinggal diklik di sini, nah itu nanti tinggal nanti akan keluar gitu untuk mencari Sintanya ya. Kemudian di sini juga ada link pendaftaran ya yang online, ini juga udah bisa diklik dan sudah update ini ya. Kemudian lembar nilai dan lembar sarannya juga sudah ada di sini. Itu harus di download ya, untuk setiap mahasiswa itu harus download dan dikasih nama langsung ya. Dan boleh sebetulnya nggak apa-apa kalau dengan tulis tangan juga tidak apa-apa, yang penting sudah dikasih nama, di dosen itu tinggal mengisi nilainya gitu. Nah kemudian, di sini saya sudah membuat ringkasan pendaftarannya ya. Jadi yang pertama itu adalah pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran itu melalui email, itu kalian tidak usah menunggu ACC dari dosen pembimbing ya. Jadi boleh kalau udah selesai draft 1 sampai bab 5 itu udah boleh daftar ya. Tapi sudah harus punya surat sudah melaksanakan penelitian dari sekolah atau dari tempat penelitian. Nah, kenapa saya membuat ini? Sebenarnya untuk bersiap-siap sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu, ini kan paling awal ya, kalau mahasiswa itu sudah daftar di sini sudah berapanya, nah saya juga sudah mulai mempersiapkan gitu. Ini dosennya siapa, terus pengujinya siapa, nah itu saya udah mulai antisipasi siapa dosen yang harus dihubungi gitu. Karena dosen-dosen juga sebelum dijadwalkan itu saya menghubungi dulu, jadi nggak cuma saya taruh aja namanya gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah mendaftar secara online ya. Di sini sudah bisa diklik juga, dan batas akhir gelombang 1 itu adalah Kamis 27 Juli, jadi Kamis ini. Kemudian batas akhir gelombang kedua Kamis 3 Agustus ya. Itu jam 13. Jadi selesaikan dulu ini udah bisa diisi sebetulnya. Jadi kalau udah punya sudah di ACC, tentunya yang sudah di ACC dosen pembimbing ya. Jadi dari ACC dosen pembimbing, kelengkapannya sudah siap semuanya, tinggal masuk ke sini lalu mengisi link ini. Nah setelah selesai mendaftar secara online, nah itu mendaftar secara offline. Jadi bawa berkasnya ya, kemudian apa yang dibawa, skripsinya 5 eksemplar, kemudian dokumen citasinya 1, fotokopi KRS 1, bukti submit artikel, bukti submit HKI, atau dokumen pengajuan HKI. Jadi kalau submit HKI itu kan yang sudah dimasukkan ke situsnya ya. Nah tapi kalau itu saya kan kemarin saya lihat, atau kalau sekarang ya itu kan belum buka ya. Atau kalau sekarang kalau sudah buka berarti kan sudah bisa masuk ke situ. Nah, itu tinggal di screenshot mungkin ya buktinya, pengajuannya. Kalau itu belum ada, nah itu lampirkan aja surat pengajuan HKI yang ditandatangan oleh dosen dan ditandatangan oleh mahasiswa. Nah pengajuan HKI itu
kalau melalui UNJ itu dosen satunya ya yang namanya paling atas, kemudian dosen keduanya dan mahasiswa yang ketiga. Tetapi kalau mahasiswa ingin namanya nomor 1 ya, itu bisa mengajukan di luar, jadi nggak harus di UNJ. Tapi kalau di luar itu bayar. Kalau di UNJ itu nggak bayar, seperti itu. Jadi tidak apa-apa mau pilih yang mana, mau misalnya pengen namanya sendiri gitu, nama mahasiswa yang nomor 1 itu boleh urus di luar, itu ada ya, nanti tinggal dicari informasinya. Mungkin nanti saya juga bisa share kemana mau mendaftarkannya. Buat kalau saya sih nggak masalah ya, tergantung mahasiswa memang mungkin ingin namanya yang nomor 1, terutama untuk produk ya, produknya misalnya medianya gitu. Biasanya kan ada mahasiswa yang memang ingin namanya yang nomor 1 gitu. Nah, kemudian setelah menyelesaikan pendaftaran yang secara offline itu ya, itu kan nanti kan bawa 5 eksemplar yang skripsinya, kemudian bukti submit HKI, fotokopi KRS, kemudian apalagi bukti submit artikel, itu termasuk dokumen citasi ya, itu ditempatkan dalam satu map ya. Beda dengan yang tadi, yang naskah skripsi yang tadi. Taruh aja dekat situ, tapi supaya tidak berserakan ya, karena itu kan banyak lembaran ya, supaya tidak berserakan. Nah, taruh dalam satu map di berdekatan atau satu tumpukan dengan skripsinya. Nah, setelah itu sambil membawa surat keterangan sudah mendaftar sidang skripsi. Jadi begitu menyerahkan itu udah bawa surat keterangan sudah mendaftar sidang skripsi. Mungkin sudah ada yang ngeklik ya, di sini juga sudah ada ya, coba saya klik. Nah, bentuknya seperti ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kan, Bu. Ya, jadi ini nanti akan kita checklist, terus nanti minta tanda tangannya ke saya atau ke Bu Citra. Ya, nih di panitianya nanti saya atau Bu Citra, nanti saya akan mungkin menambahkan kalau ada dosen lain yang ini ya, yang akan bisa tanda tangan ini, terus di sini ditulis nama lengkap mahasiswanya. Nanti misalnya kalau saya tidak ada, taruh aja di meja saya ya. Itu terakhir akan saya tanda tangan ya, di pagi Kamis saya udah bisa tanda tangan. Kalau misalnya sebelumnya di hari Rabu ya, mungkin kalau besok saya ada kegiatan lain ya, jadi taruh, kalau misalnya ada yang mau naruh besok, itu taruh aja di meja saya, Rabu saya ada tanda tangan atau Kamis saya tanda tangan gitu ya. Jadi atau mungkin bisa juga kalau misalnya ke Bu Citra juga bisa, yang penting nanti ini ya, yang ini harus ada semuanya. Nah, jadi kembali ke yang tadi ya, setelah ini ditandatangan, terus mahasiswa nanti ngupload surat itu ke link ini. Jadi linknya bentuknya seperti ini. Nah, ini sederhana aja ya, nama, NIM, angkatan berapa, tanggal mendaftar, lalu upload suratnya. Gitu. Jadi sinkron ya antara nanti sudah begitu mahasiswa sudah mendaftar secara offline gitu, saya kan kita panitia kan nggak mungkin mencatat-catat aja gitu. Kalau mencatat itu tidak praktis ya. Jadi kalau di sini kalau udah diupload itu saya langsung bisa ngecek sinkron antara sudah online-nya dan sudah dibawa juga yang hard copy-nya gitu. Nah, jadi ini nanti batasnya sama ya, tanggal uploadnya itu jam 15. Kalaupun misalnya ya sedikit-sedikit lewat ya itu dimaklumi ya, mungkin saya akan menutup linknya itu 15 lewat sedikit, tapi kalau ini akan ditutup pas tepat waktu ya, yang di atas ini, link ini yang di atas, link online itu akan ditutup tepat waktu jam 13 sudah ditutup, karena kan setelah jam 13 mahasiswa akan kalau memang dia belum mendaftarkan yang hard copy, tentunya dia akan mendaftarkan dulu. Nah, makanya duluan tutupnya yang online-nya daripada yang offline-nya, karena online itu syaratnya yang memang online dulu gitu. Seperti itu ya. Jadi jangan nanti
misalnya memperkirakan ini akan kebuka terus itu, ini akan kita tutup dan ini sudah disepakati ya oleh kita semua dosen, kita akan tutup tepat waktu gitu. Itu jangan mahasiswa bawa hard copy-nya itu jam 5 terus diserahkan kepada Mbak Reni gitu. Jadi ini nanti yang terimanya untuk tanda tangannya saya, Bu Citra, atau nanti saya tambahkan ada dosen lain, nanti akan saya cek dulu ya. Yang jelas itu sementara saya dan Bu Citra, di hari Kamis saya ada, Rabu saya insya Allah juga ada gitu. Nah itu untuk ringkasannya ya, tahap pendaftarannya. Terus ke bawahnya ini apa ya, ini tahap pra pendaftaran. Jadi format emailnya seperti apa sudah ada di sini, tinggal di copy boleh ya di sini ya, tinggal diisi namanya, kemudian ke bawahnya. Nah nanti ya di bagian naskah skripsi yang didaftarkan itu sudah lengkap semua ya, semuanya ya, tinggal dilihat di sini ya. Ada surat izin penelitian, terus ada surat izin penelitian itu kan surat yang dari UNJ, surat keterangan telah melaksanakan penelitian itu dari sekolah, instrumen penelitian, catatan lapangan, foto dokumentasi, dan lain-lainnya, termasuk juga lembar saran setelah SUP. Kenapa ini harus ada? Nah, kadang-kadang dosen itu ingin lihat dulu dia menyarankan apa. Nah, ketika ujian dia ingin lihat gitu. Nanti kalau misalnya sudah selesai sidang skripsinya, ini nggak dilampirkan di dalam hard copy yang terakhir ya, final skripsi itu tidak ada ini. Ini cuma buat ujian aja. Kalau finalnya itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Mungkin sampai ke mana, ada beberapa yang biasanya ada dosen yang tidak menyarankan untuk memasukkan instrumen penelitian pada yang skripsi yang finalnya ya. Jadi nanti ada sebagian dari ini yang harus dikeluarkan, instrumen mungkin tidak termasuk. Lalu lembar saran setelah SUP tidak akan termasuk juga ya. Itu ya. Untuk ini adalah penamaannya ya. Ini untuk ketika dibuka folder saya ya, itu nanti cepat terlihatnya kalau seperti ini membuatnya. Jadi kalau mahasiswa itu membuat bermacam-macam, saya nggak cepat ya. Misalnya kalau depan namanya itu di sini Safira ya, tinggal saya langsung lihatnya S gitu. Jadi kenapa saya mengatur-ngatur ini ya, karena ini gitu, karena saya ingin cepat terlihat gitu. Apa yang mau saya cari, saya ingat, saya lihat namanya, terus saya tinggal urut saja ya. Kalau di Google Drive itu kan biasanya diurut ya, yang A itu pasti paling atas gitu. Nah, ini teknisnya tadi ya, saya rasa juga sudah dibaca. Kemudian untuk yang hard copy itu nanti ditempelin labelnya seperti ini. Nah, setelah ditempel labelnya, setelah keluar jadwalnya, sebenarnya nanti mahasiswa itu kan sebenarnya sudah tahu ya siapa dosen pengujinya, itu kan sudah tahu, tinggal ditempel. Cuma tanggal sidang itu belum tahu. Nanti ketika sudah keluar jadwal, mahasiswa tinggal mengisi tanggal sidangnya, lalu baru menyebarkan hard copy. Nah, pada saat sidang ya itu jangan lupa membawa medianya. Apa saja yang yang terkait dengan penelitiannya itu harus dibawa ya. Jadi apalagi kalau yang pengembangan media ya, terus tidak dibawa medianya, jadi gimana gitu. Jadi seringkali biasanya penguji itu juga dosen-dosen yang meminta mana medianya gitu, itu harus dibawa. Nah, kalau biasanya media itu menjadi milik diserahkan ke prodi. Nanti akan saya konfirmasi dulu ya ke prodi apakah tahun ini juga mahasiswa harus menyerahkan medianya untuk prodi atau bagaimana, nanti biasanya seperti itu. Kemudian ya, jadi membawa media ya, walaupun tidak pengembangan media ya, bukan penelitian KI, itu medianya juga harus dibawa. Media, kemudian instrumen penelitian, terus data-data, entah itu foto-foto segala macam, nah itu harus dibawa. Kemudian lembar saran dan lembar penilaian ya, diklik di sini ya, tadi sudah dijelaskan juga.
pakaian, saya rasa sudah tahu ya pakaiannya, memakai jas alma mater ya. Kemudian untuk perempuan itu atasannya putih, laki-laki juga putih ya, salah saya ya. Nah, yang dipesankan oleh pemarja itu tidak membuat selempang SPD ketika selesai sidang skripsi. Itu belum diizinkan untuk merayakan ya bahwa sudah mendapatkan gelar gitu. Gelar itu baru didapatkan itu resminya kan setelah yudisium. Jadi ada dulu pengumuman kelulusan, nah itu baru boleh memakai selempang SPD-nya. Tapi kalau belum, nah itu Pak Marja menyarankan tidak ada itu yang diselempangkan itu ya kan. Beberapa tahun yang lalu kan ada yang seperti itu. Nah, mulai semester yang lalu, nah itu tidak ada lagi. Tetapi kalau untuk misalnya kalian ingin berfoto-foto, nah itu silakan gitu. Tapi jangan menyelempangkan ada gelar SPD itu ya. Jadi foto-fotonya itu nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah sidang itu mahasiswa merevisi ya sesuai dengan saran dosennya. Nah, itu untuk format nilai itu belum tentu selesai oleh dosennya gitu. Jadi jangan beranggapan setelah ketika sidang itu nilai sudah selesai. Jadi maksudnya di sini adalah kalau mahasiswa tidak merevisi sesuai dengan itu, nah itu kembali lagi kepada dosennya. Mungkin dosennya akan mengisi, atau mungkin dosennya tidak akan men-ACC, itu juga bisa terjadi gitu. Jadi tolong direvisi ya sesuai dengan batas waktunya. Batas waktunya adalah sampai tanggal 23 ya. Jadi 23 itu sudah seharusnya mahasiswa sudah selesai revisi. Makanya sidang kita itu, coba lihat lagi, sidang kita itu kan tanggal terakhirnya kan pendaftaran 3 sampai minggu depan itu mana ya di sini ya. Sampai tanggal berapa? Saya lupa. Sampai tanggal berapa sidangnya? Yang kedua? 10 kalau tidak salah, Bu. 10 ya? Mulainya itu, 7. Ini kan Kamis. Kamis itu, nah Seninnya tanggal berapa tuh? Kamis tanggal 3, Jumat tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, 7 ya? 7, 8, 9, 10. Nah betul, 10. Jadi mahasiswa ada waktu untuk merevisinya itu. Kalau dia sidang terakhir, misalnya tanggal 10 dia sidang, dia cuma punya waktu sekitar 1 minggu untuk revisi gitu. Ya, sekitar semingguan ya, termasuk kalau termasuk Sabtu Minggunya mungkin sekitar 10 hari. Jadi kita waktu kosongnya itu cuma 1 minggu setelah sidang. Makanya kita tidak pas-pasan gitu. Sidang itu misalnya masuk syakat, nilai besok masuk syakat, terus sidang hari ini. Kita tidak seperti itu. Nah, apalagi dari pengalaman semester yang lalu, itu tidak semuanya langsung selesai 1 kali sidang ya, ada yang 2 kali gitu. Bukan bermaksud menakut-nakuti ya, tapi memang seperti itu. Karena mungkin kurang persiapan atau memang karena karena memang yang ditulis itu belum sesuai dengan yang diharapkan gitu, maka ada yang mengulang untuk sidangnya gitu. Kalau mengulang biasanya kan di hari-hari terakhir. Jadi kita juga mungkin kalau mengulang itu mungkin paling di hari Jumat atau di hari Seninnya. Nah, bisa dibayangkan tinggal berapa hari untuk merevisinya gitu. Jadi seperti itu ya. Apalagi di sini ya. Nah, ada satu hal lagi, untuk submit artikelnya ke jurnalnya itu akan kita atur ya. Misalnya itu harusnya sudah mulai ya. Jadi besok kan sudah tinggal berapa hari lagi nih. Berarti artikelnya sudah harus jadi, itu tinggal diupload ke situsnya. Nanti saya akan membuat, kalau sudah
berkumpul di dalam satu grup. Saya lihat tadi yang mendaftar belum banyak ya. Jadi kalau misalnya mendaftar sudah banyak, itu saya akan ngelis itu di dalam satu jurnal. Misalnya jurnal UNP itu tidak boleh terlalu banyak mahasiswa, di UNY Jogja itu tidak boleh terlalu banyak mahasiswa, kan tidak mungkin gitu mereka itu akan publikasi jurnal itu dari mahasiswa UNJ semua gitu. Itu jadi menjaga itu, maka kita harus menyebar gitu. Ini saya stop dulu ya, kecuali nanti kalau ada yang ditanyakan silakan. Jadi mungkin itu ya kalau ada yang mau ditanyakan, karena seingat saya sudah menyampaikan hal-hal yang penting-penting gitu. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu, saya Siti Hajar. Ya, Bu Siti. Itu Bu, kalau untuk email pra pendaftaran skripsi itu, kalau sudah berarti harus ada balasan dari Ibu baru online atau bagaimana Bu prosedurnya? Iya, nanti saya menunggu beberapa orang lagi karena tadi kan saya lihat masih sedikit ya. Jadi kita nanti akan dari yang mendaftar secara online itu saya akan membuat grupnya, mengambil dari yang sudah mendaftar gitu. Nanti di situ baru nanti kita berarti semua yang sudah mendaftar di situ akan berada dalam satu grup. Seperti itu Bu Siti. Memang belum saya balas satupun. Nanti kira-kira ya mungkin hari ini atau malam ini atau besok. Oh, berarti jangan daftar online dulu ya sebelum dibalas. Oh boleh, udah boleh, nggak apa-apa. Silakan aja. Mendaftar online-nya nggak apa-apa. Silakan aja. Boleh. Jadi gini, kalau mau melihat-lihat pun dulu di link yang online itu nggak apa-apa, asal nggak disubmit. Cuman kan ada yang diminta ya, misalnya nanti ketika upload naskah skripsi misalnya. Tapi tujuan kan untuk melihat-lihat ya, karena tujuannya untuk melihat-lihat apa aja sih yang diminta misalnya. Itu jangan disubmit dulu kalau memang belum cukup gitu. Tapi nanti kan konsekuensinya harus mungkin mengisi ulang lagi ya, kalau misalnya nanti upload asal tidak disubmit nggak masalah gitu. Jadi ingin tahu misalnya apa saja nih yang harus disiapkan gitu. Itu boleh-boleh aja asal belum disubmit. Nanti kalau udah lengkap baru disubmit. Dan itu pun bisa direvisi ya. Jadi kalau memakai akun yang sama boleh direvisi. Ternyata ada yang salah nih, itu boleh direvisi. Tapi kalau membuat ulang lagi di akun yang berbeda, itu nanti jadi 2 orang gitu. Kalau memang tidak bisa dihindari, tidak apa-apa, asalkan nanti memberitahu saya. Itu saya sudah terlanjur atau saya mengupload dengan 2 akun misalnya, karena memang tidak bisa satu misalnya, tapi saya menyarankan satu ya, supaya saya tidak bingung gitu. Nah, ketika mahasiswa itu mengisi link yang kelengkapan pendaftaran itu ya, yang seperti di SUP itu ya, itu nanti saya akan membuatnya berdasarkan apa yang diinput oleh mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu salah nulis judul, nah saya pun akan menampilkan yang ditulis salah itu. Atau mahasiswa salah misalnya membuat susunan pengujinya misalnya, nah di situ juga akan terjadi kesalahan, nanti di sayanya misalnya ke dosen juga bisa salah gitu. Jadi tolong nanti hati-hati ketika mengisinya ya. Jadi tadi kan seperti tadi yang di grup SUP itu kan terbalik, dosen pembimbing 1 dijadikan dosen pembimbing 2, lalu dia ngomong ke saya, protes ke saya gitu, padahal saya ngambilnya dari apa yang dia isikan gitu. Jadi itu bisa direvisi lagi. Nah, itu ya Bu Siti ya. Ada lagi? Oke Bu, terima kasih. Izin tanya lagi, untuk lembar saran berarti lembar saran yang dari 5 dosen itu jangan disertakan ya Bu ya? Iya, itu kan udah bisa di-download di link yang ada di blog itu. Tinggal nanti dikasih nama. Jadi kalau dikasih nama, kasih nama, diisi judulnya, boleh diketik, boleh ditulis tangan ya. Cuman saya sarankan jangan
jangan pas-pasan ya, mungkin dilebihkan yang kosong satu atau dua gitu. Kadang-kadang ada dosen yang salah, ada dosen yang hilang misalnya ya, karena sana sini mondar mandir ya, ketinggalan di mana misalnya gitu, ada yang hilang gitu. Jadi dilebihkan aja beberapa lembar atau satu atau dua lembar gitu, yang kosong yang nggak diberi nama ya. Bukan itu, maaf Bu, yang saran yang terdahulu yang revisi SUP yang 5 dosen itu berarti disertakan semua ya Bu ya, yang Disertakan revisi. iya. Taruh di Dan bagian juga- paling belakang ya skripsinya. Dan juga itu tanda tangan yang 5 itu, yang satu lembar juga itu disertakan juga Bu. Yang Boleh persetujuan. disertakan ya, yang penting sebenarnya yang terlihat sudah di ACC ya. Jadi kalau nanti kalau misalnya dosen dosen yang menanyakan kenapa misalnya kenapa mahasiswa juga bisa membuktikan bahwa itu udah di ACC gitu. Bisa jadi kan misalnya dosen dulu saya sepertinya misalnya nih saya sepertinya bukan ini deh saran saya misalnya. Jadi mahasiswa juga bisa membuktikan gitu bahwa memang itu sarannya. Seperti itu kira-kira ya. Ya, baik Bu. Itu tidak selalu terjadi ya, tapi maksudnya itu juga buat mahasiswa juga ada baiknya gitu. Karena nanti itu akan memperlihatkan bahwa memang itu saran dari dosen sebelumnya gitu. Krisna Iya. boleh nyambung dari Iya pertanyaan Bu Yani, aja. Iya. Iya, untuk saran saya yang tertulis di lembar saran itu ada 2 dosen dari dosen penguji. Sementara dosen pembimbing saya satu waktu SUP itu tidak hadir. Yang kedua, dosen pembimbing satu saya mencoret-coretnya di proposal, bukan di lembar saran. Itu bagaimana ya Bu? Kalau misalkan harus melengkapi lembar saran pas pendaftaran nanti. Iya. Bu Yani, yang dicoret-coret dosen di lembar di naskah proposal itu dipindah ke lembar saran dan itu ditandatangan oleh dosennya. Oh gitu. Jadi saya pindah. Kalau dosennya tidak membuat, tidak menulis sendiri, itu mahasiswa yang memindahkan gitu. Oh gitu. Ya, baik Bu. Berarti untuk dosen yang tidak hadir karena halangan tidak harus dilengkapi ya Bu, karena memang tidak ada. Dosen yang tidak hadir dosen pembimbing ya. Iya. Dosen Pembimbing kalau tidak, tapi ada kan yang dosen yang satu lagi ya. Biasanya sih kalau dua-duanya tidak hadir itu kan tidak mungkin ya. Jadi kalau misalnya memang satu yang tidak hadir, kalau dosen pembimbing mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau dosen penguji kan harus dua-duanya sama ketua sidang juga. Ketua sidangnya juga waktu lalu tidak menuliskan saran Bu, hanya secara. Kalau tidak menuliskan saran tetap harus di ACC Bu Ibu Yani ya, biarin ditulis. Misalnya mungkin dari dosennya direvisi sesuai dengan penguji misalnya. Kalau tidak ada saran ya berarti dituliskan aja ya tidak ada saran, sudah sesuai semuanya, nah tinggal nanti di ACC-kan aja. Oh gitu. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya Bu, maaf, ini Bu yang terjadi dengan saya itu jadi waktu itu kan yang satu ada yang di ACC secara online dan hanya menandatangani yang daftar hasil revisi persetujuan 5 dosen tersebut, tidak tanda tangan di lembar saran itu ACC-nya. Apakah saya harus menandatangani ulang atau memang nggak masalah dengan daftar yang di persetujuan itu Bu Krisna? Gimana? ACC-nya di yang ada yang seperti tabel-tabel itu ya? Iya betul. Tapi udah ACC, ada tulisan ACC kan? Ada tanda tangan beliau ada. Ya, saya rasa tidak apa-apa ya kalau memang baik. Iya, berarti kan itu sudah membuktikan bahwa sudah ACC kan? Ya, makanya tadi saya dilihat dari judulnya kalau tidak salah kan memang apa judulnya? Revisi setelah SUP apa judulnya? Ya, hasil persetujuan revisi setelah SUP. Iya. Udah. Tapi lembar sarannya mungkin tetap harus dilampirkan ya. Ya, baik. Kira-kira ada lagi? Izin Bu Krisna. Ya, Kris. Saya mau tanya, ini Bu, surat telah melakukan penelitian. Kan saya itu penelitiannya studi kasus, terus subjeknya itu
terus lokasinya itu di daerah subjeknya, surat tujuannya ke orang tua. Itu kan di situ ada kop surat ya Bu. Kalau nggak pakai kop surat, gimana Bu? Ke orang tua, tapi tidak melibatkan nama sekolah di judul proposalnya. Tidak, paling di profil anaknya aja. Ya maksudnya di judulnya ada nggak misalnya? Di judulnya tidak ada. Kelas. Kalau tidak ada ya mintanya ke orang tua aja. Ke orang tua. Jadi saya tidak pakai kop surat. Ya, baru tanda tangan orang tua gitu ya. Iya, tidak masalah kalau tidak ya, kalau memang di judulnya juga tidak ada dicantumkan dan sekolah-sekolahnya ya. Oh baik Bu. Baik Bu, itu saja Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin Bu Trisna. Iya. Siapa nih? Saya Lutfia Bu. Oh iya, silakan Lutfia. Bukan di tahap pra pendaftaran itu ada nama dosen penguji 1 dan penguji 2 ya. Untuk penguji dosen 1 saya sudah pensiun Bu, gugur. Itu saya ngisinya bagaimana Bu? Oh, diisi aja seadanya, seperti yang seadanya. Yang sebenarnya. Oh, yang seperti sebelumnya? Ya, tetap diisi seperti yang sebelumnya. Karena berarti itu nanti kan saya jadi tahu, oh ini harus diganti gitu. Oke, baik Bu. Ya, jadi digantinya nanti ketika kamu udah dikasih jadwal itu udah diganti. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi sebenarnya mahasiswa kan sudah bisa mengurus ya dari sekarang apa-apa yang harus disiapkan. Contohnya misalnya KRS yang ditandatangan, itu udah bisa dicicil. Jadi jangan semuanya nunggu setelah draftnya selesai. Itu kenapa saya mendahulukan yang online ya, karena di online itu kan kelengkapan di situ masuk semua ya. Jadi pengalaman dari semester yang lalu itu mendahulukan yang draft yang hard copy. Ternyata ketika mengisi mahasiswa mungkin menjadi ada mungkin ya yang mungkin saja ya, mungkin dia tidak menyadari, oh ternyata saya harus pakai surat ini, jadi makanya saya sekarang mendahulukan yang online gitu. Nanti setelah selesai yang online berarti mahasiswa itu sudah siap ya, karena kalau udah siap yang di online pasti sudah siap yang tinggal nyetak sama jilid aja. Jilidnya kan juga cuma jilid yang lakban itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, maaf izin bertanya, saya Fahira Bu. Iya, Fahira. Kan saya udah saya jilid sih Bu naskahnya, nah tapi saya nggak cantumin lembar saran pas SUP, tapi ada lembar yang persetujuan tanda tangannya itu Bu. Nah itu saya lembar sarannya harus ditampilkan, nggak apa-apa disisip aja di situ, kamu lem aja juga nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, disisip aja lembar sarannya, tinggal nambahin aja. Oh, dari tidak harus dibuka ya, jilidannya saja saya juga sama. Jilidannya berarti tidak harus dibuka ya, Bu. Ya, asal jangan gampang lepas aja ya, bisa nggak? Misalnya di lem-lem aja di belakang situ, dirapi-rapiin lah sedikit ya. Kalau nanti takutnya kan lepas ya, nggak apa-apa kalau nggak dibuka menurut saya ya. Nanti tinggal di apa sih namanya tuh, diusahakan aja serapi mungkin, nggak apa-apa dikerjakan sendiri menurut saya ya, nggak masalah gitu. Asal jangan terlihat berantakan misalnya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian yang penting yang di dokumentasi itu saya membuat format baru ya. Jadi dipisah ketika dibuat PDF-nya. Nah, PDF-nya tidak harus menggabungkan semua file gitu. Jadi filenya aja yang diberi nama. Seperti yang terakhir yang di grup SUP. Bisa dilihat nggak? Sudah dibaca yang di blognya? Saya share yang di blognya ya. Yang di blog itu, di bagian bawah tuh ada. Jadi semua file itu dibuat dalam file yang terpisah-pisah, ya di covernya terpisah. Kemudian harus ada daftar pustakanya ya. Jadi
Nah, seperti yang di grup SUP tadi, dia mampirin tapi nggak ada daftar pusakanya. Jadi harus ada daftar pusaka yang udah diurut nomor 1 sampai nomor sekian. Kemudian itu filenya diberi namanya sesuai dengan nomor urutnya. Kalau misalnya nomor urut 1 ya dikasih dikasih nama filenya nomor 1. Nggak usah pakai nomornya ya. Nah, 1 terus kemudian siapa misalnya siapa tuh si autor yang pertama, nama autor yang pertama gitu. Tapi kalau misalnya untuk sidang tahap pertama ini ada yang sudah terlanjur menyatukan ya sudah, karena ini kan tinggal 2 hari lagi ya. Kalau memang nggak sempat tinggal silakan, nggak apa-apa. Tapi mungkin untuk yang sidang yang gelombang kedua ngikutin yang ini ya, ngikutin yang format yang ini. Kalau yang pertama diharapkan mengikuti format ini, tapi kalau sudah terlanjur membuat yang dijadikan 1 itu tidak masalah ya, tapi saya mungkin minta untuk gelombang yang kedua mintanya format yang seperti yang ada di blog ini. Jadi nggak apa-apa ya Bu kalau misalnya udah terlanjur. Kalau udah terlanjur nggak apa-apa, tapi harus ada siapa nih, Devi ya? Iya Bu. Devi nanti yang wajib harus ada itu judulnya ya, judul depannya itu, covernya itu. Kemudian daftar pusakanya yang udah ada nomornya ya. Kemudian file dari dokumen itu, misalnya jurnalnya, halaman depannya, judul artikelnya apa, siapa penulisnya, terus bagian yang dikutip. Jadi sebenarnya nggak semua halaman harus dimasukkan ya. Bagaimana nih yang dikutip? Nah itu harus ada nomornya sesuai dengan nomor daftar pusaka. Bisa dipahami? Dipahami Bu? Ya, nggak apa-apa kalau yang tahap pertama ya. Kalau misalnya memang udah terlanjur, kalau tahap kedua kan masih ada waktu. Itu kalau bisa ada lagi? Ya, silakan. Kan tadi mau masukkan batas waktu revisi sampai tanggal berapa? Revisi yang setelah sidang ya? Iya. Setelah sidang. Batasnya sampai tanggal 23 Agustus. Sama satu lagi. Ya. Saya kan kebetulan penelitian di kecamatan. Terus surat itu agak lama ya. Penelitiannya di mana? Di wilayah kecamatan Pulau Gadung. Di sekolah bukan? Bukan Bu, di saya itu SUP masyarakat. Kurang jelas suaranya, tapi kurang jelas suaranya. Saya keluar dulu. Sebentar. Halo Bu, maaf saya pakai headsetnya Chris. Ya, gimana? Bisa melanjutkan ya Bu? Ya. Jadi saya kan melakukan survei di masyarakat di Kecamatan Pulau Gadung. Kebetulan untuk izin surat menyurat di kecamatan itu agak lama prosesnya ya Bu. Terus untuk misalkan saya minta surat penyelesaian sudah melakukan penelitian, yaitu lewat dari batas tanggalnya gimana ya Bu? Soalnya kemarin aja saya minta izin penelitian itu hampir seminggu Bu, minta surat izinnya sampai turun. Surat izin penelitian? Iya. Surat izin penelitian itu kan dari UNJ. Iya, terus kan saya ajukan ke kecamatan. Nah, di kecamatan dia mengeluarkan surat lagi gitu? Iya, posisi suratnya itu agak lama Bu, sekitar seminggu. Nah, ketika saya selesai penelitian kan berarti saya minta surat setelah melakukan penelitian ya Bu, ke kecamatan. Kalau suratnya turun cukup lama lewat dari batas waktu yang ditentukan itu bagaimana ya Bu? Memang belum selesai penelitiannya? Sedang melakukan Bu. Jadi rencana minggu ini baru minta surat
itu apa penyelesaian penelitian. Kira-kira kalau dicoba aja dulu, nanti kalau misalnya nanti seperti apa nanti kontak lagi saya aja. Oke, baik Bu. Dicoba baik, dulu ya, ya Bu. dicoba aja. Siap Bu, dulu. siap Bu. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi? Terus juga ini ya, mungkin saya perlu sampaikan juga, karena kan yang mendaftar itu banyak ya, jadi tidak mungkin saya misalnya mengabari ini sudah apa namanya sudah lengkap, ini belum lengkap, itu tidak bisa saya mengabari satu persatu ya. Cuman begini ya caranya, diikuti aja gitu, misalnya yang sesuai dengan yang diminta seperti apa. Kalau misalnya sudah sesuai, nah itu pasti sudah lengkap gitu. Kan Google Drive itu juga biasanya tidak jarang ya yang bikin kesalahan gitu, Google Drive-nya error, nah itu jarang gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar mengikuti, nah itu ya asumsinya yang lengkap gitu. Nah kalau tidak lengkap, misalnya dokumentasinya misalnya ya gitu ya, ada yang ada yang tidak ada daftar pusaka. Nah, kalau dari mahasiswanya sendiri sudah tahu itu tidak lengkap, ya itu artinya tidak lengkap gitu. Jadi diyakini dulu apa yang dibuat itu sudah betul. Nah, ini tidak usah menanyakan ke saya lagi gitu ya, saya sudah lengkap belum? Ya, asumsinya ya sudah lengkap gitu, kalau benar-benar mengikuti. Itu ya kira-kira seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya menunggu saya mengoreksi dulu gitu ya, lalu nanti baru keluar, nanti mahasiswanya juga jalannya sidang juga nanti akan ya sedikit inilah ya namanya ya. Jadi kalau misalnya ketika saya lihat misalnya oh ternyata agak lain nih, misalnya tidak sesuai, ada yang kurang, nah, itu kan jadi terganggu kan ya. Makanya terganggunya harusnya sudah dijadwalkan, jadinya belum bisa dijadwalkan. Jadi intinya ikuti aja gitu, benar-benar diikuti, itu asumsinya sudah lengkap. Gitu. Jadi nggak usah bertanya lagi ke saya sudah lengkap belum Bu? Ya sudah lengkap kalau memang dilengkapi, itu lengkap dan sesuai, gitu, disesuaikan dengan apa yang diminta, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus ya jadi ya pesan saya ya ikuti batas waktu itu, tolong diikuti sesuai itu ya. Saya kalau misalnya terlambat di luar jadwal, itu sangat apa ya, menyulit, bukan sulit, apa ya namanya, membuat jadwal itu bukan sesuatu hal yang misalnya ketika sudah daftar terus dalam 5 menit jadwal itu bisa saya buat, nggak seperti itu ya. Jadi memang membutuhkan waktu, kadang-kadang setengah hari membuat jadwal itu, karena harus mencocokkan dengan dosen-dosen juga, ada dosen yang lagi bertugas di luar, terus mungkin ada dosen yang misalnya ada minta waktu di hari yang memang mungkin dia bisanya di hari tertentu gitu ya. Jadi tidak semudah mungkin yang dibayangkan juga gitu. Makanya inginnya saya itu ketika mahasiswa sudah mendaftar di hari Kamis, kan itu udah lengkap tuh, Jumat tuh sudah keluar jadwalnya. Kira-kira seperti itu. Jumat keluar jadwalnya, kalau bisa misalnya keluar jadwalnya Jumat itu, Kamis itu Kamis sore itu ya jam 5, jam 3 itu sudah clear semuanya, berarti kan malamnya bisa saya kerjakan. Jumat pagi saya sudah bisa share jadwalnya, kemudian mahasiswa langsung membagikan di hari Jumat tersebut gitu. Maksudnya seperti itu, kenapa harinya satu hari Kamis. Nah, kalau saya buatkan misalnya hari Senin, nah, itu akan terburu-buru. Dosennya itu biasanya dia ada aja yang tidak setuju, kenapa dadakan, besok mau sidang, hari ini baru diumumkan, kira-kira gitu. Kenapa saya ngambilnya harinya seperti itu gitu. Bagaimana? Masih ada yang mau bertanya? Jadi nanti bagi yang akan mendaftar dalam minggu ini ya, siapkan artikelnya itu ya,
nanti kita akan membuat pembagian ya, siapa yang kesini, siapa yang kesini, siapa yang kesini gitu. Biasanya siapa yang duluan ya. Jadi nanti di grup nanti akan di-share siapa yang kesini. Biasanya satu jurnal itu dua atau paling banyak 3 mahasiswa untuk di satu jurnal. Gitu. Ya. Maaf, izin bertanya Bu. Ya. Kalau jurnalnya udah di-upload dan udah ditandatangan sama dosen pembimbing satu, bagaimana ya? Kalau sudah di-upload ya tinggal dilaporkan. Kamu bilang di satu, berarti kamu lebih duluan sudah upload berarti. Kamu upload di mana? Di UM Bu. Universitas? Malang. Oh iya. Nggak apa-apa, nanti tinggal berarti kalau sudah duluan nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum menurut saya jangan udah duluan nggak apa-apa ya. Kalau sekarang ini mau ngupload karena pada bersamaan waktunya saya takut menumpuk di situ gitu. Sedangkan kita memang berharap itu bukan sekedar ngupload tapi benar-benar nanti akan diterbitkan gitu. Jadi sebenarnya ngupload artikel dan ngupload itu bukan ingin buat cuman syarat-syaratan doang. Emang kita berharap ya bahwa nanti jurnal itu akan terbit gitu. Jadi bukan buat gaya-gayaan ya, benar-benar berharap sebenarnya ya, itu tidak hanya buat dosennya ya, buat mahasiswa juga gitu ya. Nanti akan ada mau S2 itu akan ditanyakan, akan lebih memudahkan. Mungkin yang buat yang sudah ngajar mungkin itu ada perlunya juga ya, mungkin setidak-tidaknya buat kita juga ya, buat mahasiswa juga ya, sudah punya sesuatu yang dipublikasikan itu kan sesuatu yang menurut saya ya, sesuatu yang bahkan itu bisa membuktikan gitu bahwa skripsinya itu dari segi kualitasnya itu menunjukkan gitu kualitas dari skripsinya bahwa itu sudah ada artikel yang diterbitkan berdasarkan penelitian tersebut. Gitu. Jadi untuk jurnal, untuk artikel, kalau yang belum bisa ngeliat-ngeliat di Sinta itu ya, boleh nanti. Jangan Sinta 2 ya, kalau Sinta 2 itu susah dan juga lumayan mahal. Menurut saya itu ya, dicek juga berapa bayarnya. Biasanya dosen mungkin bisa kontribusi juga ya bersama-sama ya. Nah, kalau Sinta 4, 5, 6 itu nggak apa-apa. Kalau 1, 2 itu susah tembus. Nah, kalau tembus ya nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Tapi kayaknya agak susah tembusnya dan juga nanti revisinya itu akan berulang-ulang gitu dari reviewernya. Jadi mungkin menurut saya tidak, kecuali pembimbingnya ya memang menyarankan, ayo kita coba aja di Sinta 1 atau Sinta 2 misalnya. Ya udah ngikut dari pembimbingnya aja. Nah, kemudian dicari template-nya ya, di jurnal tersebut sudah ada template-nya biasanya. Jadi di-download template-nya, tinggal nanti ngikutin template-nya. Nanti mungkin pesan saya ya, mungkin yang agak penting itu kalau menurut saya mencocokkan antara si autornya itu sudah betul belum gitu. Misalnya dicantumkan misalnya si A dengan kutipan seperti ini misalnya, tolong itu dicek lagi ya, jangan salah ketukar-ketukar ya, nanti kalau ketukar itu jadi jejak digital, salah tapi jadi jejak kita gitu. Jadi jangan juga misalnya kita cuman karena kita kurang teliti, ternyata kalimat itu bukan menurut dia gitu, tapi menurut dia yang di bawahnya misalnya gitu. Jadi sebaiknya dicek lagi sebelum di submit. Bu Trisna, maaf, ada lagi? Ya. Bu Trisna izin bertanya. Saya kan dapat sarannya kemarin untuk submitnya di 2 tempat ya Bu, antara Sinta 2 dan Sinta 3. Dan kebetulan saya juga udah submit di 2 tempat tersebut, di Undiksa dan di UNY. Itu nggak apa-apa Bu, bisa langsung. Nggak boleh 2 sih biasanya, kita cuma 1 aja. Karena nanti kalau 2 nanti kamu terima dua-duanya, terus kita mau bilang apa? Misalnya nih terima dua-duanya bilang apa? Jadi siapa tuh dosennya siapa? Saya dapat saran yang pertama itu dari Bu Indina untuk di Sinta 2 dan saran lainnya di Sinta 3 oleh
Bu Leli. Ya, Tapi yang kamu ikutin dua-duanya gitu? Saya pertama kali submit sih di UNJ dulu. Iya, iya maksudnya diikutin dua-duanya, disubmit dua-duanya. Iya. Biasanya disubmitnya satu loh, jadi kamu mungkin konsultasi lagi aja ke kedua dosen pembimbing tersebut, itu nggak apa-apa Pak gitu. Apa mau ditarik satunya? Kalau kemarin saya udah konsul dengan Bu Leli katanya nggak apa-apa. Gimana Bu? Jadi untuk Ya udah, mungkin nggak apa-apanya itu sebatas barangkali nanti kalau nanti respon dua-duanya satu harus ditarik. Kalau respon dua-duanya. Iya, nggak mungkin. Misalnya di situ ada juga di artikelnya yang sama, itu nggak mungkin karena itu jadinya apa tuh namanya itu kita nggak boleh mempublikasi satu artikel di dua tempat. Kalau submit ya mungkin masih memungkinkan ya kalau submit aja, tapi nanti kalau respon dua-duanya itu harus milih salah satu. Nah gitu ya. Mungkin disarankan, mungkin gini ya, mungkin ya asumsi saya mungkin waktu itu disarankan siapa tahu dapat yang Sinta 2, mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Nanti kalau Sinta 2-nya merespon, mungkin dosennya juga mungkin lebih menganjurkan yang Sinta 2. Tapi nanti kalau misalnya di Sinta 2-nya itu mungkin kurang ya, mungkin kurang bisa diharapkan, berarti nanti jadinya Sinta 3. Mungkin gitu kali ya pemikiran dosennya ya. Tapi tidak mungkin ya. Kalau dua-duanya dipublikasi itu tidak mungkin, nggak ada loh yang terjadi seperti itu. Iya, kemarin saya disarankan ya udah nggak apa-apa disubmit aja di dua tempat tersebut. Iya, mungkin seperti itu, mungkin harapannya kalau nanti yang dua muncul, udah deh dua aja, mungkin bisa gitu, tiganya ditarik. Nggak apa-apa kalau memang udah dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya. Gitu, jadi nggak apa-apa ya Bu. Berarti untuk nanti bukti submit jurnal, saya cari kamu mau yang mana? Kamu lebih yang mana? Atau salah satu aja? Salah satu aja. Bu Indina juga udah tahu kalau disubmit di dua tempat. Bu Indina sudah tahu. Karena waktu itu Bu Indina juga sudah saya sih nggak pernah submit di dua tempat. Saya sih satu. Saya cuma satu. Biasanya kalau disuruhin satu, itu biasanya ya insya Allah ya terbit ya, tapi disuruhin. Biasanya sih gitu. Saya nggak pernah submit dua-dua. Iya, soalnya kemarin saya, maaf Bu saya potong tadi. Soalnya kemarin itu saya udah konsul sama Bu Leli, terus saya konsul lagi ke Bu Indina, kata Bu Indina, ya nggak apa-apa, submit aja dua-duanya dulu, katanya gitu. Biasanya di jurnal-jurnal yang agak ketat ya, itu pasti ada pernyataan ya bahwa ini belum pernah disubmit. Itu kadang-kadang ada tuh. Saya nggak tahu di jurnal itu. Kadang-kadang itu ada pernyataan bahwa ini belum pernah disubmit di tempat di tempat yang sedang dipertimbangkan gitu untuk diterbitkan. Tapi nggak apa-apa, saya juga nggak masalah sih kalau dari sayanya, nggak apa-apa kalau memang dosennya sudah tahu seperti itu gitu. Iya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Gimana? Bu, masih ada? Izin Bu. Ini Bu untuk memastikan itu HKI untuk semua penelitian ngurus HKI kan ya Bu? Iya, semua penelitian mengurus HKI. Kalau yang punyanya, kalau penelitian tersebut penelitian KI yang ada sesuatu produk ya, misalnya media, mahasiswa boleh meng-HKI-kan medianya. Tapi kalau misalnya penelitian yang tidak punya produk seperti media, itu bisa membuat poster. Posternya kan udah pernah saya share kan ya? Oh iya Bu. Contoh posternya udah pernah saya share, tapi tidak harus persis seperti itu. Mahasiswa boleh ya, misalnya kreatif, misalnya modelnya mau model yang apa gitu ya, tapi intinya poin-poinnya seperti yang saya share itu ya. Nanti tinggal, namanya kan juga poster akademik ya, jadi disesuaikan ya dengan yang seperti itu. Jadi poin-poinnya seperti yang sudah ada di situ, kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak. Kalau mau dua-dua, kalau memang bisa juga boleh, misalnya posternya juga, terus medianya juga, nah itu juga boleh-boleh aja kalau misalnya dosen pembimbingnya juga mau seperti itu. Gitu. Izin tanya Bu Trisna. Iya. Gimana, Untuk saya menggunakan media, tetapi bukan pengembangan media, itu tetap poster aja atau
medianya ya Bu ya? Coba ditanya ke ininya. Misalnya kalau bukan pengembangan media, tapi medianya orisinil nggak, terus kira-kira memang ingin di apa namanya di HKI kan nggak, itu konsul dulu dengan pembimbingnya. Bu, ini medianya seperti ini, bagaimana kalau misalnya di HKI kan nggak gitu. Kalau media yang saya pakai sih memang mainan aja Bu gitu, untuk inovasi pembelajaran aja. Jadi kalau saya HKI kan khawatir memang sudah di HKI kan oleh pemilik brand tersebut gitu. Iya, jangan di HKI kan kalau memang seperti itu, jadi poster aja. Baik Bu, terima kasih informasinya. Jadi kalau kita tuh udah ada keraguan-raguan, itu nggak usah di HKI kan yang itu. Misalnya media ya, kita nggak yakin nih keorisinannya itu dari kita, saya juga nggak berani gitu. Memang yang kita HKI kan itu yang benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan juga ya. Misalnya pengembangan media aplikasi aja harus hati-hati juga gambarnya dari siapa. Kalau gambarnya kita tidak begitu yakin ya untuk ini boleh nggak nih, saya ragu-ragu ya. Jadi misalnya untuk yang media lebih baik konsultasi ya dengan dosen pembimbingnya ya, untuk misalnya ini bisa di HKI kan nggak, ya diceritakan apa aja nih unsur-unsur, kalau ada keraguan ya diceritakan juga ke pembimbingnya. Terus kalau pembimbing yang memutuskan iya, mahasiswa juga memutuskan iya, nah itu berarti HKI kan yang medianya gitu. Jadi kalau misalnya udah ada keraguan-raguan, ya kalau saya sih kalau nggak berani cerita dulu ke dosen pembimbingnya. Kalau dosen pembimbingnya oke gitu kan, ya udah oke, berarti kan nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya pembimbingnya juga ragu-ragu, ya mending ambil poster. Baik Bu, besok segera saya konsultasikan ke dosen pembimbing saya. Ya. Bu Trisna, saya izin bertanya. Gimana, masih ada? Saya Ada Bu. Saya Nur Aisyah. Jadi kalau untuk KI itu hanya membuat HKI ya Bu, nggak perlu poster ya Bu? Minimal satu. Kalau misalnya mahasiswa itu mau dua boleh, misalnya HKI juga, poster juga, nah itu boleh. Setiap mahasiswa itu minimal satu. Termasuk deskriptif kualitatif ya. Deskriptif kualitatif, ada nggak di sini yang penelitian deskriptif? Ada Bu, saya Bu. Nah, itu juga ada posternya. Ya posternya poster tentang penelitiannya gitu. Jadi kan walaupun Jadi tidak ada satu produk, aja ya Bu? Ya minimalnya satu. Tapi kalau misalnya mahasiswa mau bisa mau dua, dan dosennya juga menyetujui dua, nah itu boleh dua. Minimalnya satu, nggak harus dua-duanya. Bahkan misalnya kalau dulu ada mahasiswa saya dulu ya, dia bikin aplikasinya masih belum sempurna dikembangkan, dia tidak meng-HKI-kan aplikasinya dulu ya, karena katanya dia mau masuk ke Android atau gimana, saya juga nggak tahu, nggak ingat ya waktu itu ya, nggak jelas ya. Nah itu dia ambil poster aja, nanti katanya kalau udah begitu dia yakin, dia nanti meng-HKI-kan sendiri untuk medianya gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Siapa lagi tadi? Bu izin bertanya, maaf tadi tentang artikel Bu. Kalau memang saya kemarin sudah coba di-upload, tapi memang saya rencananya sih memang baru mau konsultasikan, gimana ya Bu? Aduh. Saya baru mau kasih maksudnya mau kemana? Mau upload kemana nih gitu? Saya sih udah lihat di Sintanya Bu, tapi memang kemarin itu saya udah terlanjur di-upload gitu Bu. Tapi saya rencananya baru mau besok berkonsultasi dengan pembimbingnya, gimana Bu? Apa itu harus diulang lagi di Sinta lain atau gimana Bu? Tinta berapa yang udah terlanjur? Tinta 4 Bu, UNP. Oh, UNP? Iya Bu. Terus mau ditarik lagi atau gimana? Karena ternyata saya belum konsultasi. Kalau UNP itu
Kalau mau ditarik mungkin harus ngomong ya. Saya takutnya nanti langsung terbit. Kalau di ONP itu saya soalnya pernah di situ cepat itu langsung terbit kalau saya dulu di situ. Gitu ya Bu. Jadi takutnya kalau double nanti terbit juga yang ONP itu terbit nanti di tempat lain terbit juga gitu. Kalau Sinta 2 seperti tadi siapa tuh Devi itu masih ini ya kayaknya masih karena biasanya Sinta 2 itu cukup baik saingannya juga cukup banyak gitu makanya kemungkinan dengan kasus seperti Devi tadi masih gak apa-apa gitu nanti kalau Sinta 2-nya muncul udah deh Sinta 2 aja nanti Sinta sekiannya mungkin nggak diambil mungkin gitu ya tapi kalau nanti Bu Siti itu kan Sinta 4 terus UMP itu ada pengalaman di situ nggak terlalu lambat masa tunggunya takutnya beneran terbit gitu jadi kayaknya jangan didobel dengan yang lain mungkin ya. Maksud saya belum konsultasi dengan Ibu. Ibu bisa nggak apa-apa dengan Bu Indina udah belum? Yang artikel belum juga yang kalau enggak ini kalau enggak paling-paling begini ya hubungi orang yang di jurnal itu tinggal bilang mau direvisi nanti di apa namanya itu boleh nggak saya ambil lagi saya ganti dengan ini tapi perbaiki dulu kalau memang begitu. Kalau enggak ya biarkan aja. Oh iya, baik. Kalau saya besok sih memang mau konsultasi, tapi belum hubungi pembimbing satu maupun dua ya dengan ibu sendiri gitu baru di sana. Iya. Kalau udah terlanjur ya biarlah dulu kalau menurut saya. Baik Bu, kalau begitu. Kecuali ada yang keliru di situ, ada yang salah-salah nih misalnya. Ya, saya sih memang kalau nggak salah. Penulisnya saya. Ya, kalau di artikel itu yang dicantumkan ya nama mahasiswa untuk penulis pertamanya, nama dosen pembimbing 1, kemudian nama dosen pembimbing 2. Ya, sudah seperti itu. Ya itu kalau menurut saya nggak apa-apa biarin nggak usah nggak usah di-upload lagi ke tempat yang lain karena takutnya di situ ini bulan berapa nih? Bulan 7 dia biasanya kok di situ kalau nggak salah saya November ya. November ada lagi gitu. Jadi nanti gini paling kalau memang kita memang di situ niatnya itu di situ nanti si editornya itu nanti dikontak lagi aja. Ya, kalau memang nanti di sana ada harapannya udah nggak usah ditarik biarin aja tapi kalau misalnya kata editornya ditolak atau bagaimana misalnya ya udah tarik ambil lagi jadi nunggu editor jawabannya aja sih kok menurut saya ya karena takutnya di situ kalau kecuali takutnya udah jadi pertimbangan gitu dia udah nyari reviewernya terus sudah dipertimbangkan tapi kalau seandainya misalnya ingin ditarik mungkin ngomong gitu artikelnya ditarik karena ternyata ada kesalahan atau apa gitu jadi ngomong kasih alasan kalau memang mau ditarik karena maksud saya kenapa kita harus ngomong karena takutnya memang udah dipertimbangkan bisa terbit karena dari pengalaman di ONP itu kayaknya nggak terlalu lama gitu loh ininya ada harapan gitu loh istilahnya ada harapan di situ. Baik Ibu. Masalahnya saya belum bicara baik dengan Bu Nina maupun Bu Trisna ternyata kemarin tuh saya langsung dipublish aja harusnya kan memang sebelumnya bicara dulu gitu saya izin. Nggak apa-apa sih nggak apa-apa asal ngikutin template-nya nggak apa-apa tapi kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan ya dikonsultasikan kalau enggak ya nggak apa-apa juga nanti juga biasanya soalnya kadang-kadang itu dikembalikan lagi terus diminta revisi gitu. Baik. Gimana mungkin satu lagi ya kalau ada lagi. Ibu maaf izin bertanya Bu saya Farah. Iya Farah. Ibu kalau misalnya mau bikin HK ini di luar kampus berarti itu nyantumin nama dosennya juga atau cukup sayanya aja Bu? Tetap nyantumin tapi kalau di luar itu boleh nama mahasiswanya yang nomor 1 terus dosennya dua-duanya gitu ya tapi tetap nyantumin dosen 1 dan 2 iya dosennya dua-duanya
Baik, Ya, terima satu kasih, tesis Bu. tetap harus dicantumin, tetap. Cuman urutannya boleh mahasiswanya yang nomor 1. Oh, gitu. Posternya kan ya Bu, kan kalau saya kan penelitiannya PTK ya Bu, berarti yang saya HKI-in posternya gitu kan Bu? Poster. Iya, poster. Baik, terima kasih Bu. Kalau misalnya ingin memastikan, kalau PTK ya saya rasa sih poster. Yang produk itu biasanya cuman yang KI ya, karena memang mengembangkan ya. Jadi memang sesuatu yang sesuatu yang benar-benar dikembangkan berdasarkan penelitian. Nah, itu kan untuk misalnya contohnya media ya. Tapi kalau medianya itu dipakai untuk PTK atau untuk SSR, itu biasanya tidak di-HKI-kan. Biasanya ya, kecuali dikembangkan juga, dan memang ide dari penelitinya itu memang banyak di situ misalnya gitu. Terus Bu, kalau materinya memang juga dari umum gitu Bu, bukan gen sendiri yang emang dari saya gitu, bukan. Makasih ya Bu. Iya, ya posteran aja kali ini. Ya, oke ya, mungkin cukup ya. Kalau ada yang urgent, mendesak boleh ya satu lagi. Tapi kalau misalnya kira-kira udah, nanti tinggal dilihat di blog juga ya. Nanti dicek lagi satu persatu di situ, diamati satu persatu. Terus kalau ingin mengintip-intip misalnya di link pendaftaran apa aja misalnya, sama aja sih dengan yang syarat-syarat itu semua, nggak ada yang ini ya. Misalnya naskah skripsinya, kemudian surat penelitian, surat izin penelitian, surat telah melaksanakan penelitian, terus AKI, artikel, semuanya itu aja, sama semuanya, nggak ada yang di luar itu, nggak ada, itu aja semuanya. Tuh, tinggal disiapkan aja. Baik, kalau tidak ada kita tutup ya. Mudah-mudahan yang buat hari Kamis ya bisa fokus secepatnya, karena waktunya tinggal 2 hari lagi ya, 3 hari lagi. Dan yang untuk gelombang berikutnya ya Kamis depan, berarti seminggu lagi ya. Ya, baik, kita tutup untuk hari ini. Terima kasih semuanya ya, semoga lancar semuanya ya, dan sukses lulus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Trisna. Terima kasih Bu Trisna. Sehat. Ya, saya Terima kasih Bu. ya. Sehat-sehat Bu. Ya.